Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario Ardianto, NIM 2103011156. Saya akan mempresentasikan desain dan struktur organisasi. Yang pertama yaitu pengertian desain dan struktur organisasi. Desain organisasi ialah proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi ialah cara sesuatu yang disusun dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Struktur organisasi ialah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi ialah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi ialah susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur Alif Insani dengan NIM 2103011162. Di sini saya akan mempresentasikan dimensi struktur organisasi dan 3 dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi. Pengertian dimensi struktur organisasi menurut Richard L. Draft dalam penelitian Sutanto dan Johan 2006, dimensi struktur yaitu dimensi yang menggambarkan karakteristik internal dari organisasi dan menciptakan suatu dasar untuk mengukur dan membandingkan organisasi secara umum. Gambar mengenai struktur meliputi formalisasi, sentralisasi, dan kerumitan. Menurut Mohye, dimensi struktur organisasi adalah ukuran-ukuran yang berkaitan dengan besarnya, luasnya, kerumitannya, maupun keformalan suatu struktur organisasi dan aktivitasnya. Struktur organisasi tidaklah selamanya tetap tapi bisa berubah, baik semakin luas atau semakin kecil. Hal ini dapat dipengaruhi salah satunya oleh semakin besarnya atau semakin berkembangnya suatu organisasi ataupun makin kecilnya organisasi tersebut, di mana menuntut adanya restrukturasi atau penyusunan kembali struktur organisasi baik diikuti dengan perombakan maupun secara total. 3 dimensi struktur organisasi. A. Kompleksitas. Mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi, termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. B. Diferensiasi. Diferensiasi horizontal merujuk pada tingkat diferensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggota, sifat dari tugas yang dilaksanakan, dan tingkat pendidikan dan pelatihannya. C. Spesialisasi. Pengelompokan aktivitas tertentu yang dilakukan satu individu. Spesialisasi fungsional sama dengan pembagian kerja. Spesialisasi sosial sama dengan individu yang spesialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Waristi, NIM saya 2103011171. Model desain organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Desain ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, dan desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran satuan kerja.
1. Desain organisasi mekanistik mencakup 7 proses, yaitu yang pertama, proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. 2. Proses motivasi hanya menyadap motif fisik, rasa aman, dan ekonomi melalui perasaan takut dan sanksi. 3. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah dan cenderung terganggu, tidak akurat. Yang keempat, proses interaksi bersifat tertutup dan terbatas, hanya sedikit pengaruh bawahan atas tujuan dan metode departemental. 5. Proses pengambilan keputusan hanya di tingkat atas, keputusan relatif. 6. Proses penyusunan di tujuan dilakukan di tingkat puncak original tanpa mendorong adanya partisipasi kelompok. 7. Proses kendali dipusatkan dan menekankan upaya memperhalus kesalahan. 2. Desain organisasi organik mencakup 6 proses. Yang pertama, proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam skala persoalan. 2. Proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. 3. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. 4. Proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif, baik atasan ataupun bawahan dapat memperhitungkan tujuan dan metode departemental. 5. Proses pengambilan keputusan dilaksanakan di semua tingkatan melalui proses kelompok. 6. Proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi desain struktur organisasi. Yang pertama yaitu ukuran organisasi. Semakin membesar sebuah organisasi, makin kompleks pula desain struktur yang dibutuhkan. Misalnya negara. Sebaliknya, jika organisasinya kecil dan sederhana, maka pilihan desain strukturnya juga sangat sederhana, bahkan mungkin tidak memerlukan struktur formal. Tidak seperti organisasi yang sudah besar. Organisasi kecil tidak membutuhkan berbagai aturan formal karena pekerjaan dilaksanakan sebagai berdasar kebutuhan. Yang kedua yaitu fase hidup organisasi. Fase hidup organisasi seperti contohnya manusia. Sebuah organisasi juga bisa dianalogikan memiliki fase daur hidup, dimulai dari fase kelahiran, fase remaja, fase dewasa, dan fase kematangan. Pada fase kelahiran, sebuah organisasi mungkin belum membutuhkan struktur organisasi formal dan pendelegasian wewenangan karena pekerjaan dilaksanakan berdasarkan acuan, harapan, dan kebijakan sang pendiri organisasi semata. Pada fase remaja, sebuah organisasi mulai bertumbuh dan perhatian organisasi bergeser dari mencoba memenuhi harapan sang pendiri menjadi memenuhi harapan para pelanggan. Fase yang selanjutnya, fase dewasa. Fase dewasa dimulai ketika organisasi telah meraih banyak kesuksesan dan makin berkembang sehingga semakin banyak karyawan, pekerjaan, dan pelanggan yang ditanganinya. Pelanggan yang ditangani. Fase selanjutnya, fase matang, dicapai saat organisasi sudah semakin stabil sehingga cenderung makin kurang inovatif dan makin kurang ekspansif. Saya Wulan Rahayu, NIM 210301148 akan meneruskan presentasi slide sebelumnya. 3. Strategi. Faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan desain struktur organisasi adalah strategi yang diambil oleh organisasi itu sendiri. Organisasi yang lebih mementingkan inovasi produk terus-menerus mungkin lebih membutuhkan struktur organisasi yang organik agar pengembalian keputusan tidak terhalang oleh struktur organisasi formal.
Sementara organisasi yang mementingkan hasil produk yang efisien dan efektif mungkin lebih membutuhkan organisasi yang mekanik. 4. Lingkungan. Lingkungan adalah dunia tempat organisasi tersebut beroperasi, yang mencakup situasi ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, dan alam yang berpengaruh secara langsung pada organisasi tersebut. Situasi atau kondisi lingkungan biasanya digambarkan menurut sifatnya. Lingkungan yang stabil dan lingkungan yang dinamis. Organisasi yang bekerja pada lingkungan yang stabil dan memproduksi barang atau jasa yang relatif stabil cenderung memilih struktur organisasi yang mekanik. Sedangkan yang bekerja pada lingkungan dinamis, misalnya perusahaan elektronik seperti HP, komputer, laptop, dan lain-lain, yang menghadapi dinamisnya perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar yang cepat berubah. Mereka cenderung memilih struktur organik. 5. Teknologi. Johann Woodward pada awal tahun 1960 meneliti 100 perusahaan di Inggris untuk melihat ketepatan struktur organisasi dengan teknologi yang mereka gunakan. Menemukan bahwa organisasi yang menggunakan teknologi produksi massal lebih sesuai menggunakan bentuk organisasi mekanis. Sedangkan yang menggunakan teknologi produksi berdasarkan pesanan individual, misalnya perusahaan cetak foto, digital printing, dan yang sejenisnya, lebih membutuhkan struktur organisasi organik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.